4 tepung 5. Ya, berarti ada yang belum ya. Kali ini kita akan belajar mengenai kodi sebagai apa kabar kalian semua? Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang mengenai coding KA ya. Untuk materinya itu proyeknya tema atau proyek itu semua mulai dari lingkungan kita. Untuk topik sesinya kenali masalah kenali AI. Durasinya yaitu 2 jam kali 35 menit. Modenya itu menggunakan mode unplugged atau tanpa komputer. Ya. Mengeksplorasi teknologi yang membutuhkan kehidupan cerdas di sekitar kita. Ya, kita adalah teknologi. Baik, kita lanjut. Sebelumnya, coding. Siapa yang tahu coding? Ya, belum dijelaskan. Coding adalah cara kita meminta kepada komputer atau perangkat teknologi menggunakan bahasa khusus agar bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan. Ya, jadi coding itu sebuah perintah. Ya, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian perintahkan kepada komputer itu namanya sebuah coding. Untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan, apa yang ingin kita itu dikodekan, nanti otomatis komputer akan membaca kode tersebut untuk memahami keinginan kita. Ya, seperti contoh kegiatan sehari-harinya yaitu penggunaan aplikasi game. Coba di sini siapa yang menggunakan aplikasi game? Ya, game apa? ML. Terus apa lagi? ML. Terus apa lagi? ML. Belajar. Terus bis. Ya, yes. Nah, semua game tersebut itu ada performa dari kita, ya. Tanpa kita, game tersebut akan tidak berjalan dengan baik atau lancar, ya. Misalkan di game Mobile Legends, itu kan ada analognya, dengan untuk membelokkan hero-nya, untuk membelok kiri atau kanan. Ya. Terus di analog itu ada gambar pukulan. Jadi hero-nya mau mukul atau tidak itu terserah kalian, ya. Kalian yang mengoperasikan. Ya. Terus di game FF juga sama, ada analognya. Ya. Tapi game FF itu kalau di FF itu ada analog buat berantem, buat itu. Nah, kalau di FF itu ada buat nembak atau membidik. Itu dioperasikan oleh pemainnya. Yang selanjutnya ada contoh
alarm HP jika tidak diatur oleh kalian sendiri itu tidak akan berbunyi, ya, tidak akan berbunyi. Alarm HP biasanya itu di pengaturan jam, nanti ada tombol aktifkan atau nonaktifkan. Itu terserah kalian mau jam berapa, diatur sesuai dengan keinginan kalian. Ya. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga yaitu mesin kasir. Mesin kasir di Alfamart atau di Indomaret itu menghitungnya dengan menggunakan komputer. Ya, jadi di situ ada penghitungan jumlah pemasukan atau pengeluaran barang, di situ ada semua. Menghitung total belanja karena ada coding. Nah, itu coding itu bisa bermanfaat bagi karyawan kasir. Nah, itu akan memudahkan kasirnya untuk menghitung suatu pemasukan. Oke, sebelum itu kita akan masuk ke penjelasan coding dulu. Coding adalah proses konversi keinginan ditampilkan coding adalah proses konversi keinginan manusia menjadi format yang dapat dipahami oleh komputer. Penggunaan bahasa program. Nah, di dalam sebuah program yang kalian buat itu di dalamnya mesti ada sebuah coding atau pengkodean atau perintah, baik itu buat komputer ataupun buat non-komputer. Coding juga merujuk pada subaktif dalam pemrograman atau pemberian instruksi pada komputer dalam berbagai bentuk seperti PC, server, perangkat lock, dan lainnya. Robot itu di dalamnya digambarkan sebuah program. Nah, banyak kan sekarang banyak robot yang diciptakan oleh manusia. Nah, itu adalah sebuah program. Di dalam program robotnya itu ada coding. Oke. Tetapi jika robot itu tidak menggunakan apa sih itu kecerdasan artifisial. Nah, KA itu kecerdasan artifisial yang berarti kecerdasan buatan. Sekarang banyak robot yang menggunakan KA. Biar apa? Biar men-share atau menyimpan keinginan sang pemilik robotnya atau pencipta robotnya. Jadi misalkan robotnya robot yang buat nyapu khusus, ada kan? Nah, yang bulat, nah itu biasanya cuma mengambil, tapi itu tugasnya bisa buat nyapu atau bersihin doang, tidak bisa buat masak. Ya, karena robotnya segini bulat. Nah, di dalamnya ada sensor atau kecerdasan buatan.
Nah seperti ini. Nah coding dan program itu dibagi menjadi dua, Bluebird dan Unbluebird. Bluebird berarti itu menggunakan komputer. Kalau Unbluebird itu tidak menggunakan komputer. Nah, sekarang kita lihat mengapa kita penting harus mempelajari tentang coding atau KA. Ya. Seiring berjalannya zaman atau waktu, kalian nanti akan kesulitan tanpa ada pembelajaran coding dan KA. Karena kemajuan teknologi semakin maju. Sekarang banyak karyawan dipecat gara-gara terbantu oleh KA dan robot. Nah, berapa persen Indonesia itu memecat karyawan digantikan dengan robot? Oleh karena itu, kalian dari SD itu melakukan pelajaran coding dan KA. Ya. Baik, lanjut ke mengenai materi. Ya, memahami AI atau KA. AI itu bahasa dari apa? AI itu bahasa Inggrisnya atau pemrogramannya. Kalau bahasa Indonesianya itu KA, ya, kecerdasan artifisial, itu KA ya kalau di Indonesia. AI kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia agar bisa membantu pekerjaan manusia. Sekarang AI itu bisa mengupdate-nya secara otomatis. Mengupdate apa? Mengupdate pemikirannya sendiri dan pembelajarannya sendiri. Ya. Jadi penggunaan AI itu sesuai dengan keinginan penggunanya. Apa yang diinginkan penggunanya itu akan diproses oleh AI. Namun ada beberapa langkah tidak instan. Seperti kalian itu kan harus belajar tentang fisika, tentang tata surya, dan itu harus belajar. AI juga sama seperti itu. Namun apa sih bedanya AI dengan kecerdasan manusia? Ada yang tahu? Apa bedanya kecerdasan artifisial dengan kecerdasan manusia? Ya, kecerdasan artifisial itu yang dibuat oleh manusia, oleh kecerdasan manusia. Nah, sedangkan AI bisa membuat kecerdasan manusia, yang bisa ya. Seperti contohnya lagi kecerdasan AI itu tidak bisa merasakan perasaan. Ya. Terus kalau manusia itu mempunyai perasaan, bedanya. Ya. Namun bedanya itu tidak terlalu jauh karena bisa berpikir dan belajar. Tetapi kalian menggunakan AI itu jangan langsung percaya apa hasil dari AI-nya. Harus kalian mengenali dulu hasilnya. Apakah ini sesuai, apakah ini kurang betul. Nah, itu harus ditambahkan oleh kalian
Jangan langsung, oh itu dari AI pasti betul. Nah seperti itu. Nanti kedepannya kalian bingung tentang pengetahuan yang kita dapat dari AI. Ya, misalnya dulu kalau menggunakan AI. Konsep keilmuan AA mencakup berbagai disiplin ilmu yang berfokus pada pengembangan sistem dan aplikasi yang memungkinkan mesin untuk memiliki kemampuan kognitif yang mirip dengan manusia. Kemampuan kognitif itu kemampuan berpikir dan belajar. Nah, KA dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, ya, yaitu kecerdasan artificial sempit atau raw power yang dirancang untuk melakukan tugas spesifik dan kecerdasan artificial umum general power yang memiliki kapasitas untuk belajar dan memahami berbagai tugas dalam konteks yang lebih luas. Yang artificial sempit raw AI itu adalah melakukan tugas yang spesifik atau tugas tertentu. Sedangkan artificial umum general AI itu memiliki tugas memahami dalam konteks yang lebih luas. Dalam pengembangan KA pendekatan yang sering menggunakan mixed learning yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data. Oleh karena itu, perkembangan AI itu semakin meningkat dengan adanya sumber dari Google. Sumber AI itu mengambilnya dari Google. Nah, terus Google dari mana sih sumbernya? Ada yang tahu? Apa? Dari mana? Google itu bersumber dari website. Apa itu website? Nah, website itu adalah kolom dari Google yang prabayar. Jadi kayak gitu. Di situ ada prabayarnya. Nah, kalian menuliskan sebuah penulis menciptakan penulisan yang terbitkan seperti jurnal atau berita acara itu nanti akan bisa oleh Google. Kalau diupload ke Google, otomatis AI mengambilnya dari situ. Serta deep learning yang menggunakan jaringan syaraf di luar untuk mendalami pola dan hubungan yang kompleks dalam data. Ya, meningkatkan kinerja seiringnya waktu. Oleh karena itu, kalian jangan takut terhadap kecerdasan buatan ini, ya. Jangan mau kalah kalian. Kalau kalian bisa menguasai AI atau memprogram AI yang sendiri, itu akan lebih mudah. Dan karena itu, kalian harus paham tentang coding dan KA. Coding dan pemahaman AI itu harus selanjutnya, coding dan AI dalam kehidupan kita sehari-hari. Coding membuat teknologi bisa bekerja sesuai perintah. AI membuat teknologi bisa belajar dan menjadi lebih pintar.
coding itu adalah programnya, sedangkan AI itu adalah apa? Adalah pintaran atau pemikiran buatan di dalam suatu teknologi, ya, suatu teknologi. Dalam konteks ini, KA mengacu pada cabang ilmu komputer yang berusaha mengembangkan sistem yang dapat melaksanakan tugas-tugasnya. KA mengacu pada cabang ilmu komputer. Kenapa KA diperlukan dalam ilmu komputer? Yang tahu? Ya, karena KA itu adalah kecerdasan buatan, ya, yang harus ditampilkan atau dikembangkan di dalam komputer, mengembangkan sistem yang dapat melaksanakan tugas-tugas umum, memerlukan kecerdasan manusia seperti pengenalan pola. Sebelumnya, jika AI diperintahkan dengan suatu pola itu tidak akan berjalan. Kemudian dijalannya itu akan maaf, kami belum mengerti tentang pola tersebut. Nah, karena itu KA itu dikembangkan dengan pola. Misalkan itu gambar apel dan gambar pisang. Gambar apel hijau dengan apel merah itu akan berbeda jawaban di KA. Tidak mengenali pola. Ya. Kita masukkan apel hijau untuk dipelajari KA. Setelah itu kita masukkan apel merah, terus ditanyakan ke KA apakah itu apel. Itu jawabannya akan saya tidak tahu karena saya belum belajar, belum tahu polanya. Itu kelemahan AI atau kecerdasan buatan. Semakin kalian coba tolong dipahami polanya, coba paham pola satu dan kedua gambarnya, itu nanti akan berpikir AI-nya, akan update pembelajaran AI-nya. Jadi itu memiliki proses yang cukup panjang kalau mempelajari AI atau AI baru belajar itu prosesnya cukup panjang, sama dengan bulan lainnya. Kalau warnanya tidak, itu akan tidak terbatas. Oke, dengan kata lain, KA berkaitan dengan pencipta algoritma dan model yang memungkinkan komputer untuk menjalankan fungsi-fungsi kompleksnya yang biasanya dilakukan oleh manusia, menjadikan suatu disiplin yang inovatif terus berkembang dan terus berkembang. Karena itu KA diciptakan. Nah, terus ada identifikasi masalah sehari-hari. Langsung ke identifikasi masalah sehari-hari. Ada yang pertama, kita mengenai tentang pembuangan sampah di sekolah atau penjagaan bersih lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu sampah berserakan. Banyak siswa belum disiplin membuang sampah. Solusinya peningkatan otomatis berbasis suara atau sensor di tempat sampah. Itu kalau menggunakan Odi dan KA.
itu pengingat otomatis berbasis suara atau sensor. Itu sebagai contoh dari Bluetooth atau menggunakan komputer. Jadi kalau contoh unprogramnya gimana Pak? Kita membuat posternya gimana? Yang biasanya buanglah sampah pada temannya atau tempatnya. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu adalah suatu poster yang memerintahkan untuk membuang sampah ke tempatnya. Nah, itu adalah contohnya untuk solusi kalau banyak siswa yang belum disiplin membuang sampah. Terus apa lagi contohnya? Poster saya tahu. Sampah bisa menyebabkan banjir. Oleh karena itu, kalian harus membuang sampah ke tempatnya. Begitu. Ada banyak banget poster tentang pembuangan sampah. Ya, itu adalah suatu tentang dari kita untuk kedisiplinan membuang sampah di lingkungan sekolah. Yang kedua, tanaman lupa disiram. Ini kejadiannya yang kemarin kita membuat tanaman, terus kita tanam, terus tidak disiram. Sekarang kering semua, mati. Solusinya kalau menggunakan logika itu mengira otomatis dengan timer atau sensor kelembapan tanah. Itu kalau menggunakan teknologi atau kayak robotika, itu karena menggunakan sensor otomatis. Kalau lebih gampangnya, kalau menggunakan mode unplug, tanaman lupa disiram itu bisa menggunakan keran yang dijejerkan di tanaman. Kalau enggak, kita siram dengan selang. Keran yang dijejerkan di tanaman itu kan akan menghubungkan suatu rangka yang lain. Jadi mutirannya cuma satu di rangka utama, musir, otomatis nanti keran yang lain itu akan mengeluarkan air. Itu contoh model unplug. Ya, selanjutnya lupa jadwal belajar. Banyak banget ini kasusnya terjadi di kalangan SD, ya, siswa lupa membawa buku sesuai dengan jadwal. Solusinya aplikasi pengingat jadwal sederhana di HP atau komputer, kayak penggunaan alarm. Kalau alarm tadi kan buat kita mengetahui waktu yang kita inginkan bunyikan. Sedangkan untuk pengingat jadwal itu nanti ada notifikasi sekarang jadwalnya apa. Itu kalau berbasis Android atau HP atau komputer. Sampai ini ada yang mau bingung atau ada yang mau bertanya? Ada yang mau bingung atau ada yang mau bertanya? Baik, sekarang ice breaking dulu.
wilayah dan kita dulu biar kalian tidak terlalu tertekan. Yang merasa terima kasih. Kalian tidak stres lagi ya. Kita juga betul materi. Terus apa lagi identifikasi masalah sehari-hari? Coba kalian masalahnya sehari-hari apa? Coba sebutkan. Masalah sehari-hari kalian. Ya. Tentang disiplinan. Ya. Lupa apa, lupa ini itu. Lupa membaca itu kan termasuk dengan lupa dengan jadwal pelajarannya. Di pelajaran itu ada kebiasaan pembahasan dan setiap hari itu harusnya kita menggunakan aplikasi pengingat jadwal mata pelajaran. Nanti ada notifikasi kayak gini. Jangan lupa membawa satu di HP kalian kalau menggunakan aplikasi tersebut. Satu lagi ada yang lain tentang disiplin di rumah. Ada masalah sehari-hari. Pak, dalam mandi. Ya, kalau ada anak yang dalam mandi, itu bisa menggunakan otomatis, penyiram otomatis dengan timer atau sensor buat mandinya kalian. Itu bisa dipasang di kamar kalian kalau kalian harus mandi. Itu solusinya. Langsung di air tidak dari jalan pertama. Terus apa lagi? Lupa membawa botol minum. Ya. Itu bisa menggunakan antigen. Kenapa? Kita bisa menuliskan kebiasaan kita yang harus dilakukan di dinding
alat belajar lainnya itu bisa dituliskan. Kita membuat poster ditempel di dinding kamar kalian biar tidak lupa penggunaan atribut. Apalagi ini tentang disiplin, seragamnya tidak sesuai dengan harinya. Biasanya seragam hari ini bajunya putih, celananya pramuka. Nah, itu harus menggunakan tentang otomatis biar kalian memang sekarang itu harus sedih, ya. Sehingga otomatis kalau enggak ya, mengingat sesuatu. Selanjutnya kita lanjut masuk ini identifikasi nomor dari Banten. Terus ada antrian panjang di kantin. Siswa antri lama saat istirahat, solusinya bagaimana? Mesin antri digital sederhana atau sistem pesan makanan lewat HP. Itu kalau situasinya, keadaannya itu memungkinkan. Karena kita di desa di sini kita itu tidak ada mesin antri digital dan sistem pesan makanan lewat HP. Itu kita menggunakan mode unbook. Bagaimana? Kita menyarankan ke kantin. Bu kantin, ada saran nih biar tidak ngantri. Apa sarannya? Tolong nanti dibagi nomor satu-satu. Dibagi nomor satu-satu dengan menggunakan dari 1 sampai sekian. Nah nanti kalau nomornya dipanggil itu tandanya anak itu sudah boleh beli jajan seperti itu, biar tidak menunggu lama di kantin. Dia duduk di sebelahnya atau duduk di dalam kantin. Itu adalah cara adu atau tanpa ukur. Selanjutnya lampu kelas, lampu kelas bolos. Nah, itu solusinya bagaimana? Kita menggunakan pasang sensor berat untuk menyalakan atau mematikan lampu otomatis. Ada lampu, kalau ada kena sinar matahari dia akan mati. Kalau malam justru dia akan menyala. Itu lampu menggunakan tenaga matahari, ya. Jadi kalau tidak ada sinar matahari seperti ini, itu lampunya akan tidak bisa mengisi daya. Terus pasang sensor berat seperti contohnya sekarang itu ada lampu otomatis dengan menggunakan apa? Tepuk tangan. Ini misalkan lampunya di sini, tepuk tangan 1 kali itu akan hidup. Nah untuk mematikannya itu tepuk tangan 2 kali. Nah lampu seperti ini juga digunakan di pasaran atau di video. Selanjutnya, sikap peduli dan kreatif melalui proyek. Sikap peduli artinya penuh perhatian dan membantu mengatasi masalah di lingkungan kita. Contohnya bagaimana sikap peduli kalian? Karena sikap
Ada teman yang berantem, kamu apain? Dipisahkan. Terus kalau teman sakit, kalian harus terus masih banyak tuh tentang diri. Apa ini? Apa? Kalau lagi belajar temannya mainan, itu kalian harus menasihati kalau pas kalian kotor, kalian harus menyambung bersihkan. Itu adalah rasa atau sikap peduli, ya, yang maksimal di lingkungan kita. Sikap kreatif artinya mampu mencari ide baru dan membuat solusi yang bermanfaat. Itu adalah sikap kreatif. Contoh sikap kreatif kelas 6, ya. Gimana? Ya, itu kan penjelasannya. Contoh sikap kreatif, semua tahu sikap kreatif. Apa? Iya, betul. Membuat daya seni dari sampah atau kita mendaur ulang sampah. Terus ada lagi. Membuat atau menggambar karya-karya sendiri, itu kreativitas. Apalagi menulis cerita, itu kreativitas. Apalagi bermain game itu adalah sebuah kreativitas ya, untuk mengasah keterampilan mencari ide baru dan membuat solusi yang bermanfaat, peduli terhadap lingkungan, contohnya mengatasi masalah di sekolah seperti contoh sampah tanaman kayu itu sebetulnya terhadap lingkungan sekolah. Yang kedua, mengusulkan ide bagaimana kalau kita buat tempat sampah kita. Apa yang dimaksud dengan buat sampah kita? Ada yang tahu? Ada yang tahu kelompoknya? Itu Ali. Bagaimana kalau kita membuat tempat sampah kita? Tempat sampah kita itu bagaimana sih? Tempat sampah kita, apakah dia bisa memungut sampah sendiri? Tidak. Jadi tempat sampah kita itu sampahnya, tempatnya itu dibeda-bedakan seperti. Nah, tuh, terus organik, non-organik. Nah, sampah yang bisa membusuk dan sampah yang tidak bisa membusuk. Itu adalah sebuah pembuatan tempat sampah kita. Selanjutnya, proyek pembuatan poster daur ulang atau alat pengingat buang sampah. Ini ada contoh posternya. Ada tempat sampah yang khusus buat plastik, tempat sampah khusus buat kertas, logam, terus organik. Organik apa aja? Hah? Organik apa aja? Sampah organik itu dari apa?
kita bisa bersama itu buat mengurangi sampah di TPA. Kamu TPA enggak? TPA itu adalah tempat pembuangan semua sampah di situ. Jadi ada suatu wilayah di Jakarta itu di wilayah itu sampahnya bahkan bisa membuat gunung. Karena apa? Karena kita tidak menggunakan daur ulang sampah seperti ini. Itu orang membeda-bedakan jenisnya, yang bisa didaur ulang, yang bisa dibuat umum. Karena tidak begitu. Kita cuma buang sampah bahkan ada yang tidak buang sampah tempatnya tebal. Nanti di sesi 2 atau di hari 2 kalian akan membuat contoh seperti itu. Berarti modelnya menggunakan model belum yang membuat poster. Kita selanjutnya kreatif menyelesaikan masalah. Berani mencoba ide baru, bekerja sama dalam tim. Itu adalah kreatif menyelesaikan masalah. Apa sih contoh berani mencoba ide baru? Ada yang tahu? Hah? Oh, baris. Iya, betul. Membawa, membuat, dan bermanfaat. Ini berani mencoba ide baru yang bagus. Atau kita menggunakan sampah untuk lebih berguna. Kan selama ini kita cuma membuatkan ini dari plastik. Nah, kita membuat lemari dari plastik atau apa? Mencoba ide baru. Tapi yang masuk akal, jangan membuat rumah dari plastik sama. Nanti kamu juga. Selanjutnya bekerja sama dalam tim. Contohnya bagaimana? Bekerja sama dalam tim. Kita membuat kelompok ya. Pekerjaan kelompok itu akan ada yang menulis, ada yang bagian membaca, ada yang bagian memikirkan pertanyaan, ada bagian diskusi. Itu adalah bekerja sama dalam tim. Atau dalam tim sepak bola olahraga kan ada kiper. Apa fungsi kiper? Ya, menjaga gawang. Terus melindungi bola supaya tidak masuk ke kotak penalti dulu. Kalau gawang tadi yang diperhatikan bakal masuk itu dari kiper. Terus apa lagi? Ada sayap kanan dan kiri. Sebenarnya apa? Penyerang buat penyerang kanan dan kiri. Kalau enggak striker, selanjutnya striker itu bagian yang paling depan membawa bola menyerang. Itu striker. Itu adalah bekerja sama dalam tim. Dan
Jadi ada tugas masing-masing di dalamnya. Proyek merancang alarm penyiram tanaman otomatis atau aplikasi pengingat digital. Nah itu proyeknya. Kalau situasi atau keadaan kita memungkinkan, kita membuat alarm tanaman otomatis karena kita situasinya tidak ada alat atau keterbatasan alat, itu kita seperti itu. Di akhir itu ada kesimpulan. Siswa bisa menunjukkan sikap peduli dengan mengenali masalah kita. Kedua, bisa menunjukkan sikap kreatif dan membuat solusi baru lewat proyek teknologi sederhana dan menyenangkan atau tanpa komputer. Nanti ada RKPD yang kalian harus isi mengenai materi yang Pak Presiden sampaikan dari ini mengenai holding data. Ayo pelajaran sekarang holding dan AI, terus yang lain holding dan K atau holding dan kecerdasan ya betul, kecerdasan artifisial. Jadi mau speaking dulu aja, nanti enggak langsung ke KPD. Kalau speakingnya hari-hari tadi, apa langsung mengisi LKPD? Enggak ada mengenai lagi. Nanti LKPD-nya satu, tapi bisa didiskusikan oleh satu kelompok. Jawabannya bisa didiskusikan sama teman kelompoknya. Tulis kelompok ya di pojok kanan atas, tulis kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Ya. Sekarang tanggal berapa? Nah itu harus menggunakan alarm biasanya. Sekarang itu tanggal 24. Itu ada penunjuknya, kalian harus melihat sebuah video tentang pembelajaran coding. Sambil menulis, sambil melihat video.
handphone, jam tangan, bahkan televisi. Dengan komputer, kita bisa melakukan banyak hal. Bermain, membuat film, bahkan orang tua kami memakai komputer untuk bekerja. Komputer tidak bisa berpikir sendiri. Agar komputer dapat berguna, maka di dalamnya harus dipasang program atau biasa juga disebut sebagai aplikasi. Untuk membuat aplikasi diperlukan coding. Coding kadang disebut juga sebagai program. Coding berarti kamu menyuruh komputer untuk melakukan sesuatu. Untuk dapat menyuruh komputer, kamu tidak bisa hanya dengan berkata-kata. Kamu harus menggunakan bahasa yang komputer tahu dan mengatakan bahasa itu dengan cara yang komputer tahu. Bahasa ini disebut bahasa pemrograman. Dalam coding, kamu harus berpikir seperti komputer. Artinya, kamu harus membagi suatu perintah ke langkah-langkah sederhana yang dapat dipahami komputer. Misalnya begini, kamu bisa membuat kue. Kamu ingin teman kamu membuat kue, tapi teman kamu tidak tahu cara memasak kue. Kamu tidak bisa hanya bilang, buatlah kue coklat. Temanmu tidak akan tahu bagaimana mulai membuat kue coklat. Jadi, kamu harus memberikan resep kue untuk teman kamu. Di resep ada bahan dan urutan atau langkah-langkah membuat kue. Masing-masing langkah ini dibuat sederhana agar teman kamu bisa tahu caranya. Misalnya, tambahkan 2 sendok makan gula atau campur telur dengan tepung. Membuat aplikasi dengan coding mirip seperti membuat resep, kemudian membuat kue. Misalnya, untuk menyuruh komputer menampilkan 7 buah gambar lingkaran berwarna acak seperti ini, kita harus membagi caranya menjadi langkah-langkah kecil yang bisa dipahami komputer. Seperti ini. Dalam komputer, resep ini disebut sebagai coding. Untuk melakukan coding, kamu tidak bisa bicara seperti biasa. Kamu harus memakai bahasa yang komputer tahu. Bahasa ini namanya bahasa programming. Ada bermacam-macam bahasa programming. Ada yang mudah dipelajari seperti Scratch. Di video-video berikutnya kita akan belajar menggunakan Scratch. Untuk aplikasi yang lebih sulit, banyak bahasa programming. Misalnya Java atau Python. Untuk belajar bahasa programming yang lebih sulit, kamu bisa mulai dulu dengan yang mudah. Itu adalah figurnya yang harus diawasi oleh terus setelah itu kalian membuat kesimpulan tentang videonya itu di bagian halaman paling belakang ya. Nanti kalian membuat kesimpulan video. Sekarang apa nanti aja, habis itu selesai buat videonya. Yang menampilkan videonya itu mau sekarang apa tunggu selesai, still dulu ya. Sekarang nanti maksudnya kita menampilkan video. Setelah menampilkan video itu ada kalian mendiskusikan tentang video tersebut ya, mengenai video tersebut.
Diselesaikan dulu ibaratnya. Nanti kita mengenal video ini. Jadi, apakah sudah melaksanakan KPD selanjutnya? Ya, sudah. Kalau sudah, berarti kita lanjut ke LKPD dulu. Mengisinya di belakangnya, di baliknya. Nah, kalian diproduksikan dalam program kalian mengenai video yang di depan, yang program kalian. Yuk, kita oke, langsung aja kita buka program Scratch-nya. Di sini Ya, jadi bahasa Scratch itu adalah pembuatan game. Ya, dasar pembuatan game itu adalah game dasar atau game sederhana itu menggunakan Scratch atau pemrograman itu harus menggunakan Scratch. Scratch adalah buat alatnya. kita tinggal pilih sprite-nya
Di sini saya pilih defaultnya kucing ya, scratch pad. Lalu kita langsung ubah backgroundnya. Sini saya pakai yang standarnya blue sky. Nah seperti ini kita tarik si sprite padnya seperti ini. Lalu kita tambahkan ya, sprite yang lain sebagai obstacle atau rintangannya. Di sini saya mau pakai misalkan yang fitting ya, frame. Lalu kita kecilkan ukurannya menjadi 50. Oke, nah enter. Lalu kita tempatkan si frame ini di pojok sini. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah siap nih. Background sudah siap. Kedua objek sprite sudah siap ya. Kita langsung masukkan kodenya. Langsung aja kita ke kode variable pen. Ini hanya kode variable. Kita pilih when click. Lalu kita pilih ke motion. Teman-teman pilih nah ya yang sudah terjadi seperti kita ubah ya, minus 184 x. ini adalah program apa yang kalian inginkan buat menjalankan fungsi tersebut ya. Jadi pemrograman alat pemrograman yang menjalankan fungsinya. Ada ini ya, save nilai. Jangan lupa tambahkan event dulu pada dia when click. Nah seperti ini nilai, lalu kita tambahkan bukti yaitu forever. Tapi itu nanti ya. Ini forever nanti forever sudah seperti yang di nilai 2, 3 belum jalan ya, belum jalan seperti aja. Nah ini kalau ini lu tinggal tambahkan game over gitu ya, kalau di over nah jadi teman-teman langsung bikin lagi ya dari sini yang ngobrol ini kelompoknya berdiskusi tentang when basic oke ada di menu event ya, when basic ya, when basic dulu ya oke mulai oke lalu kita buat lagi di sini di bawahnya space ini lompat ya, itu mudah sekali. Sekarang teman-teman ikuti aja kode yang saya mau. Ini seperti itu videonya mengenai pembuatan program berbasis coding dan KA. Nah sekarang kalian membuat kesimpulan dari video tersebut, mendiskusikan ya sekelompok satu kelompok untuk membuat kesimpulan videonya. Silakan. kesimpulan video
jadi kita juga juga ya. Nah, jadi apakah sudah selesai LKPD-nya yang kedua? Sudah ya. Sekarang kalian mengumpulkan LKPD-nya semuanya. Pak, dikumpulkan oleh Bapak. Ayo Bapak, kumpulkan LKPD. Ya, semoga dapat menjelaskan kesimpulan dari materi ini. Kesimpulan materi ini yaitu mengenai komunikasi agama itu untuk memutuskan masa depan kalian. Kalian di desa SD kalian kenapa adalah materi berbeda nanti di desa SMP itu kalian harus praktek dan praktek sudah SMA itu harus lebih menceritakan Arya dan politika. Baik, apakah ada pertanyaan yang bingung tentang politik dan dakwah? Ya, ada nggak yang menggunakan proyek peduli terhadap lingkungan? Tidak ada. Ya. Baik, terima kasih. Sekian dari Pak Ujan untuk materi politik dan dakwah hari ini. Kita akhiri dengan penutupan hamdalah. Sekarang dipimpin doa oleh siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kalian semuanya sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kalau sekalian ulang. Sebelum mulai pembelajaran, disiapkan dulu.
Baik, boleh menjelaskan tentang coding dan KA. Ya, coding dan KA itu berkaitan antara coding dan kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Kita mengulang lagi penjelasannya. Kecerdasan artifisial itu kecerdasan buatan. Contohnya Siapa? Kayak AI. AI apa contohnya? AI itu kayak CCTV, terus gamma, cici, ya, ini, itu adalah sumber dari AI, ya, sumbernya dari situ. Di sini kita melihat di suatu program itu ada coding. Ya, programan itu kayak apa sih? Dan jadi programan itu adalah bahasa komputer yang ada di dalam komputer. Apa yang di dalam komputer itu sebagai programan? Nah, itu adalah aplikasi. Nah, misalkan kalian mau membuat cerita, mengarang cerita, itu pemrogramannya itu di Word 2016 atau 2000 terbaru. Nah, itu di program. Nah, setelah kalian memilih program atau aplikasi atau Word, itu kalian mau buat apa? Yaitu membuat cerita. Itu adalah suatu coding, itu yang dibaca mesin, menulis baris kode, bahasa dan sinteks. Di dalam aplikasi Word itu ada coding. Kenapa Word bisa mengetik atau bisa ada gambar atau bisa membuat angka, terus menggambar dan lain-lain? Nah, karena di dalamnya itu ada coding. Ini paham? Baik. Nah, coding dan pemrograman ini dibagi menjadi dua, yaitu unplugged sama plugged. Unplugged itu tanpa komputer, kalau plugged itu menggunakan komputer. Baik, untuk contohnya, nah seperti ini. Nah, seperti ini adalah menggunakan mode unplugged coding. Ya, misalkan ada permainan game yang harus kita selesaikan. Nanti ada halaman hitamnya. Jika kalian tidak belok kiri di barisan pertama, itu akan kenaan oleh karena itu kita harus maju ke depan. Berapa langkah? 1, 2, 3. Habis 3 kita belok ke kiri. Kenapa? Karena kalau di depannya lagi kita akan menabrak rumah. Kalau kita melangkahnya 2 kali terus belok ke kiri, kita akan menabrak rumah juga. Oleh karena itu belokannya garis keempat. Nah, kita lurus 1, 2, 3, 4. Habis itu kita ke tujuan apa yang kita inginkan sesuai dengan game. Selesai? Ya, paham. Itu yang menggunakan tanpa komputer. Kalau
komputer itu seperti pengkodean dalam komputer. Kalau kita akan menanyakan Coding is basically problems come up with clever ways to make things happen on the screen. Sometimes you can first try to get things done right. ya. Nah, di situ ada game Angry Bird. Ini yang sebelah sini dia, yang sebelah sini ini adalah sebagai apa? Program. Nah, apa yang kita inginkan, kita harus mengkodenya. Mau berjalan lurus berapa kali? Berapa kotak itu? Kalau Angry-nya belok ke kanan atau ke kiri langsung, itu bakal PNT atau go. Ya, karena itu kita harus menjalankan Angry Bird itu ke depan. Berapa langkah? 1, 2, 3. Habis 3 kita boleh ke kanan 1 kali. Nah, 1 kali otomatis Angry Bird-nya itu akan sampai ke babi. Ya. Jadi seperti itu untuk pemikiran kodingnya. Dan nanti ada pembelajaran di semester ini itu di rapor itu ada pembelajaran koding. Kita lihat. Seperti itu. Jadi kalau kita mau move itu berjalan 3 kali terus belok ke kanan. Dan seterusnya. Nah, kalau di tanpa komputer itu kayak yang tadi, ya ini. Kalau ada lintangnya itu harus kita hindari. Walaupun itu ada dua jalan, gimana dua jalannya? Kita maju berapa langkah kalau yang kedua jalannya 1, 2, aja 2, terus belok ke kiri berapa langkah? 1, 2, di situ belok ke kanan 1, 2, terus kita lurus 1 langkah atau 2 langkah 1, 2. Terus belok ke tujuan. Untuk proyek ini
kalian akan diberi seperti itu. Saya upload boleh dengan permainan ya. Itu temanya kayak yang sesi pertama dan kedua, temanya itu tentang kebersihan, tentang kebersihan, tentang sampah, jenis sampah, sampah organik, sampah organik, terus B3. Nah, nanti Pak William akan memberikan ini kalian. Di sini nanti ditempel tempat sampahnya, Misalkan di sini tempat sampah ketiga, ya. Terus di sini organik, di sini anorganik, ya. Misalkan B3 itu di kolom pertama, ya. Terus organik itu di kolom kedua, dan anorganik itu di kolom ketiga. Misalkan ada seorang siswa yang mau buang sampah, terus di sini ada jajaran anjing atau ya, atau TNT. Jika anak ini belok ke kanan, itu akan terkena TNT atau bom atau anjing atau bom. Nah, oleh karena itu kita harus melangkahkan anak ini berapa langkah? Satu kotak, 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita dorongkan anak ini ke kanan atau kiri? Kiri. Berapa langkah? 1, 2, 3. Nah, itu kalau anak ini membuang sampah jenisnya anorganik. Apa sih itu anorganik? Anorganik merupakan limbah yang dihasilkan dari bahan-bahan yang bukan berasal dari alam, melainkan bahan-bahan buatan manusia, yaitu plastik, kawen, botol, dan lain-lain. Ketiga, ini yang jarang diketahui. Ketiga itu sampah yang mengandung zat kimia, terus obat alat infus, terus sampah organik, kulit pisang.
Oh iya maksudnya ya. Kita mengumpul kita bagian, nah kita harus menyelesaikan itu. Nah, untuk proyeknya itu harus ada hasil yang real. Dan di hasil realnya itu kalian harus memungut sampah di sekitar kita nanti ya. Ini yang tong sampah itu yang paling Sini ya. Ini di sini itu tong sampah. Terus anaknya dari sini. Anaknya dari sini. Terus di sini kalian mau bom apa anjing. Terus di sini kalian tempelkan anjing. Anjingnya kedua. Terus di sini bisa nggak kalian tempel? Bisa ya. Di sini kalian tempelkan anjing lagi. Ya. Untuk sampai ke sini anaknya itu bagaimana? Serang kalian. Karena waktunya sedikit, itu ada yang begini, ada yang bagian mungkin ini, ya. Terus ada yang bagian udah dulu. Nanti ada yang bagian menulis. Menulisnya nama kelompok. Nama kelompok itu kalian mendeskripsikan bagaimana anak ini sampai ke tempat sampahnya. Ya. Di sini ya. Itu kan gambarnya ada dua, laki-laki dan perempuan. Nah itu ininya nih.
Sampah sing gede ditempel. Sok ya ditempel. Ya cecer ya nempelnya. Alat apa sih? Sok disusun Rafa sok. Berapa? Disusun. Mama mana apa tuh? Apa nek? Gini gini oh, soalnya gorila. Aku nyoploknya juga dia. Bukan nyoplok. Nyoplok kemana nih? Berarti aku di kamar, Teng. Hiji loro telu papat lima. Hiji loro telu hiji loro wis. Ya, Bos. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Amel ingin membuang sampah untuk menuju tong sampah. Amel harus maju di sebanyak 5 langkah dan terus turun ke bawah sebanyak 3 langkah. Setelah itu Amel belok kiri dan maju dan sampai. Lalu Amel membuang sampahnya dan lainnya. Ray ingin Terus. membuang sampah botol dengan menuju tong sampah. Ray harus melalui 5 langkah dan turun 2 langkah untuk membuang sampah botolnya. Amel dan Ray ingin membuang obat-obatan untuk menuju tong sampah. Ray dan Amel harus maju sebanyak 3 langkah dan turun 3 langkah. Dan Amel dan Ray membuang sampahnya. Sekian, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yuta ingin membuang obat-obatan karena dia disuruh gurunya. Dia memilih belok ke arah kiri dulu karena ada anjing. Setelah belok kiri, ia belok ke kanan 3 langkah. Kemudian dia membuang suntikannya. Dan Reno yang membuang sampah plastik bekas jajan Reno belok ke kanan 3 langkah dan lurus 2 langkah. Kemudian belok kiri lalu membuang sampahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 presentasikan hasil kerja kelompok saya. Saat sekolah, sebenarnya ingin membuang sampah. Lalu jika ingin membaca tong sampah, harus 2 langkah ke depan karena di langkah ke-1 ada anjing. Setelah 2 langkah ke depan, Asep harus jalan 2 langkah ke kanan dan 2 langkah ke belakang. Ini juga ingin membuang kulit pisang, saya harus jalan 2 langkah ke depan karena di langkah 1 dan 2 ada anjing dan bom. Lalu saya harus jalan 3 langkah ke kiri karena ke kiri lalu sampah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proyek kalian, jadi ingat-ingat buat kalian membuat poster nanti itu tentang kebersihan, ya, peduli dengan lingkungan kita. Jadi kesimpulannya itu kita harus peduli terhadap lingkungan kita supaya lingkungan kita terjaga, tetap rapi dan bersih. Sekian dari pembelajaran hari ini tentang coding dan KA. Topik proyeknya itu menjaga kebersihan lingkungan, ya. Sekian dari Pak Roja, terima kasih atas kesediaannya. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bimbing doa.